Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Saya akan mengangkat lagi pertanyaan saudara kita ini ya, karena ini sudah masuk puasa ke-30 saudaraku. Alhamdulillah, mudahan sehat-sehat semua ya, tanpa terkecuali, khususnya bagi umat Islam di lapangan. Jadi oke, saudara-saudaraku, ada pertanyaan ini masuk. Saya akan angkat lagi mengenai adanya sarang walet. Ya, bukan lagi tata ruang. Saudara kita ini menanyakan, kan kemarin sudah beberapa hari yang sudah masuk pertanyaan mengenai adanya harga. Ya, mengenai adanya harga berbeda-beda, bervariasi harga, begitupun juga di daerah-daerah situ. Ya, karena ada pertanyaan saudara kita yang juga masuk di daerah sini, Bang, harganya sarang masih cong 7 juta. Ini pertanyaan saudara kita, harga. Jadi saya bahas lagi mengenai adanya tingkatan harga dan kualitas sarang, komposisi dan kualitasnya. Ya, saat ini masih bulan 3 ya, sudah mau lepas, sudah mau lepas bulan 3, sudah mau masuk. Sekarang kan Januari, Februari, Maret, sekarang Maret tanggal 30. Jadi sudah mau lepas ini Maret, pindah ke April, Januari, Februari, Maret, April. Sudah mau pindah ke April. Jadi oke. Mengenai adanya harga sarang saudaraku, begitupun juga cara menimbang sarang. Pertanyaan saudara kita, memang kemarin saya katakan insyaallah kapan waktu saya akan angkat pertanyaan saudara kita ini, dan begitupun juga mengenai adanya beda-beda harga, beda daerah. Jadi mengenai adanya bahasa harga walet saudaraku ya, ini saat ini ya, yang terkini, yang terbaru. Ya, ini bulan 3, akhir bulan. Karena sudah mau berpindah ke bulan 4 ya. Saya juga heran saudaraku ya, kenapa beda-beda harga kalau beda-beda provinsi, kabupaten dan provinsi. Ya, padahal itu pelemparan sarang saudaraku, sebenarnya satu tujuan sebenarnya nantinya itu larinya semua itu bahasanya kayak di Peking ya, di Peking dilempar ke luar kota, luar negeri. Apakah di Cina atau di Singapura, yang jelasnya di ekspor ya, karena kalau bahasa ekspor itu berarti mengekspor keluar, kalau impor berarti mengekspor dari luar masuk ya. Jadi intinya kalau di daerah, kabupaten atau provinsi beda-beda harga saudaraku, itu ketergantungan cara pembeli ya, cara pembelian masing-masing di lokasi. Itu beda-beda saudaraku, sama dengan itu tadi bahasa cara menimbang sarang di lokasi. Jadi itu intinya saudaraku, yang bahasa berbeda-beda. Karena ada saudara kita menanyakan dari sini, Bang, masih harga 7 juta cong. Ya, ini bahasa cong ya, bukan bahasa size. Bahasa cong. Berarti cong itu satu kali timbangan. Ya, tetapi ya jelasnya bahasa cong itu saudaraku, pasti saudara itu memisah antara satu yang lainnya. Ya, sarang itu kita ambil seumpamanya, anggaplah kita melihat sarang 1 kiloan lah kan. 1 kilo atau lebih atau kurang dari 1 kilo. Jadi kita ambil tengahnya 1 kilo. Kalau cara mendeteksi sarang saudaraku, kalau saudara ingin menimbang sarang ya, mau membeli sarang, lihat dulu di situ keadaan sarang di area situ. Yang saudara ingin beli sarang, lihat dulu sarang petani walet ini. Ya, coba lihat dulu kualitasnya. Yang sering saya bahas. Terus apabila saudara sudah melihat itu sarang ya, ini sarang ini, bahwa sarang ini kan saudara kan tahu kan, saudara kan ada yang mengatakan kalau daerah sini harganya masih bisa cong 7 juta. Berarti itu sudah masuk perbandingan ya, perbandingan antara kualitas sarang satu sama lain, dan begitupun juga harga beda-beda. Kan harga mangkok kan beda harga juga ya, mangkok putih. Begitu juga mangkok krem beda juga harga. Begitu juga sudut putih juga beda harga saudaraku ya. Sudut krem beda juga harganya. Begitu. Patahan juga begitu, patahan putih beda, patahan krem beda bahasanya. Saudara kita biasa kan ada menyebutkan itu krem, ada juga mengatakan putih beras. Ada juga seperti warna dos. Tuh. Jadi itu sarang tidak selamanya bahwa bahasa cong saudara itu langsung pamannya 1 kilo langsung kita tembak 7 juta. Enggak gitu. Enggak, mesti saudara itu
kan itu sarang saudaraku tidak sama semua. Dalam satu gedung itu pasti ada sudut, ya. Ada mangkok bagus, ada mangkok yang agak-agak kakinya umpamanya rusak, atau ada pleknya, atau ada agak tebal dia punya bulu burung yang melengket di sarang itu. Itu. Jadi kalau berbahasa kita membeli, ya, saudara menimbang sarang di lokasi, langsung to the point di situ bahwa ini sarang harganya saya belikan 7 juta seumpamanya com. Itu berat saudaraku, ya, berat. Karena saudara belum bisa membandingkan bahwa ini komposisi. Makanya itu saudara melihat, ya, melihat sarang, dilihat dulu. Tetapi memang saudaraku ada biasa gitu, istilahnya ditembak saja. Bahasanya ditebak saja harganya. Ditebak, oh saya ambilkan sekian, karena memang sudah senior di membeli sarang. Saudara kita yang pengepul itu, yang pembeli sarang di lapangan sudah senior, dia melihat saja sarang, apalagi kalau sarang sedikit, ya, kalau 1 kilo itu dia bisa tembak itu, dihambur-hamburkan saja baru dilihat. Yang penting dia tahu bahwa kadar airnya, umpamanya lepas kadar air, atau masih ada kandungan kadar air namun sedikit, umpamanya 8% kah atau 5%, ya entah di atasnya atau kurang dari 5%, dari di atasnya 8% saya katakan tadi. Ya, sisa saudara kan kalau orang jenis saudara itu dia bisa nembak, memang dia nembak itu sekian saya ambilkan. Itu ada di situ, istilahnya untung-untungan. Tetapi kalau pembeli senior saudara begitu jarang rugi. Kalau dia melihat sarang, dia memang langsung langsung dia sebut harga yang dibawanya itu. Kalau bahasa com itu bahasa com. Karena kalau di lapangan saudara itu kan berbeda-beda cara saudara kita yang membeli sarang, ya, istilahnya pengepul yang beli sarang di petani walet itu beda-beda. Beda-beda cara pembeliannya. Ada memang bahasa com, memang ada, ya. Ada juga itu sistem di size. Kalau berbahasa di size, saudaraku itu dipisah-pisah dulu. Ya, dipisah-pisah, diambil satu-satu bahwa oh ini masuk di mangkok ini. Pemanya, ini dia masuk di sarang ini, mangkok AB-nya warnanya krem. Beda tadi yang satu ini warnanya putih mangkok, pemanya. Nah, begitupun juga sudut, ya. Sudut juga. Itu sudut kan saya sudah katakan tadi mengenai adanya bahasa putih dan krem. Begitupun juga mengenai adanya sudut bulu, ya. Sama dengan mangkok. Ya, belum juga saya masuk ke patahan tadi, tingkatan sarang sesetan, sarang serbuan. Ya, itu saudaraku, ya. Jadi itu cara kalau saudara ingin menimbang sarangnya, membeli sarang, intinya kalau umpamanya baru keluar, ya, belum terlalu mahir di mengenai adanya beli sarang walet di petani, ya, itu biasa banyak tekor. Jadi hati-hati saudaraku, kan karena walet dibeli, saudaraku kita membeli sarang walet, setelahnya menimbang sarang walet di petani walet, itu hati-hati. Karena sering ada bahasa tekor. Saya aja saudaraku, saya akui saya pernah tekor itu berapa kali. Dulu karena saya belum mahir di bagian pembelian dulu. Ya, tetapi lama kelamaan saudaraku saya itu harus dalami. Sama dengan di dalam dunia perwaletan. Ya, di dalam dunia perwaletan mengenai adanya bahasa tata ruang, yang memahami walet. Ya, cara menginapkan walet, cara supaya walet ini bisa dia tarik. Begitu yang sering saya selalu angkat. Boleh dikata tiap hari, ya, tiap waktu. Nah, itu. Sama dengan ini sarang saudaraku, ya, cara membeli di sinilah risiko yang paling tinggi. Cara membeli sarang saudaraku. Biasa kita itu kalau salah-salah, biasa kita untung 1-2 kali. 1 kali aja rugi saudaraku, diambil semua itu untungnya. Jangankan untung, biasa modalnya pun juga ditarik kalau salah-salah. Karena itu sarang saudaraku, ya, bukan seperti harga-harga kayak sayur-sayuran. Kelapa itu sedikit aja itu, puluhan juta harganya, 1 kantongan aja penuh itu, Nah, di situ perlu saudara hati-hati. Saudaraku sangat-sangat hati-hati. Perlu tahu mengenai adanya bahasa kualitas tingkatan sarang itu. Bahwa ini sarang ini, karena kita itu saudaraku, ya, membeli sarang di lapangan, kita ngikut setelah ada sarang sudah terkumpul, ya, sudah banyak. Kita juga opor, ya, ke pedagang besar. Di situ juga begitu juga cara pembeliannya. Begitu juga. Di situ juga dipisah-pisah, dibagi-bagi istilahnya. Pasalnya di size. Yang saya katakan tadi itu dipisah-pisah, mana yang bagusnya, mana yang standar, mana. Ya. Dan ini timbul pertanyaan juga yang pernah saya angkat. Kenapa sarang itu dipisah-pisah?
Kenapa sarang itu banyak macam bagi-baginya. Nah, sedangkan sarang nanti ujung-ujungnya akan dilebur. Nah, itu. Ada juga pertanyaan kayak gitu saudaraku. Jadi intinya saudaraku itu mengenai adanya bahasa itu sarang kalau sudah dikelola, bahasanya di pabrik ya, dikelola. Nah, itu kita tidak tahu saudaraku. Karena kita, bukan porsi kita ke sana. Ya itu istilahnya perusahaan besar yang tahu itu. Kita ini bahasanya bagian bawah. Ya bagian bawah mengenai adanya beli sarang di petani walet. Dan apabila sudah dibeli sekian banyak, umpamanya berapa kilo, umpamanya kita opor ke pedagang besar. Di situ lagi cara pembeliannya itu. Makanya saudara kita yang di lapangan banyak membeli sarang itu yang pisah-pisah karena cara nanti kalau dibeli juga sarangnya gitu juga, digituin juga. Nah, jadi itu dari atas turun ke bawah itu modelnya semua sama dia punya model ke bawah. Nah itu. Nah di situ cara pembeliannya juga saudara kita itu beda-beda. Nah mungkin saudara mengatakan kenapa berbeda-beda guru? Bang, di mana letak perbedaannya? Itu tadi yang saya katakan tadi ya. Semua sarang ini semua namanya sarang walet semua. Baik mangkok, baik sudut, baik patahan, bakpao, sesetan, kakian, begitu pun juga yang serbuan, semua sarang. Nah, tetapi memang saya sering ke tempat pencucian, bukan yang pengelola utama ya, pencucian itu memang itu sarang saudaraku itu berarti itu yang dicabut-cabut bulunya itu. Nah itu diekspor juga itu, diekspor. Nah itu kalau tidak salah itu tidak dikelola lagi, dihancurkan itu. Langsung dimakan mentah kayaknya itu kalau atau dicampur ke apa kalau di negara lainnya entah kemana. Nggak tahu saya saudara yang mengenai adatnya itu kalau di luar sana, di luar negeri. Ini kan Indonesia saudaraku ya. Ya ini kan pertanyaan saudara kita. Ini yang saya angkat. Ini yang saya kupas secara secara mendetail, secara ori. Jadi lanjut dari itu saudaraku, mengenai adanya sarang, saudara perlu tahu bahwa baik si petani walet, begitu pun juga yang si pembeli sarang walet, ya. Baik yang petani walet yang punya sarang, begitu pun juga yang si pembeli sarang walet ini ke petani. Nah, selalu saya katakan itulah arti bahasa konsultasi dulu, bertukar pikiran dulu sesama si punya sarang ini dan yang punya sarang ini ke pembeli ini. Nah, kan ada bahasa nego, ya mintanya sekian sama pembeli. Tetapi si petani walet ini yang punya sarang yang ingin dijual ya, yang ingin dijual ke pembeli ini, pasti dia minta juga apa tidak bisa dinaikkan dulu harga, naikkan sedikit harganya bang. Nah itu. Nah, jadi di situ bahasanya sistem ada persetujuan antara pembeli dan petani. Nah, sisa gimana caranya saudara itu perlu paham mengenai adanya itu. Jadi intinya tidak ada sistem paksa saudaraku ya, istilahnya nafsi bahasa di saran itu. Jadi pesan saya saudaraku, intinya gimana caranya kita itu supaya kita punya gedung itu bagus ya, optimal di bagian di dalamnya. Nah, karena istilahnya ujung-ujungnya kita itu adalah hasil. Nah, optimalkan, perbaiki di dalam supaya kualitas sarang di dalam juga itu bagus. Karena kalau kualitas sarangnya di dalam ruang RBW-nya saudaraku habis panen, nah kalau bagus kan harganya juga kan beda, ya beda, itu. Makanya saudaraku ya kan biasa itu ada sirip yang biasa dalam gedung itu, ada bahasa sirip tambah, ada sirip yang lurus-lurus. Nah di situ beda nanti kalau sarangnya jadi. Nah hanya biasanya kalau di dalam ruangan RBW kalau sirip tambah ya sirip ya tempatnya walet di dalam gedung itu bertengker ya bikin sarang ya menggantung. Kalau umpamanya belum ada sarang, kalau ada sarangnya di situ bikin bertelur. Hanya kalau sudut ya jelas sarangnya di situ sudut jadi. Kalau banyak sudut ya kalau banyak sudut itu kebanyakan walet itu selalu mencari tempat bersarang di sudut. Kadang kalau di sudut sarangnya itu tidak terlalu banyak ya. Dia tidak setengah mati walet ini bikin sarang, tidak setengah mati keluarkan air liur. Cepat dia punya sarang jadi kalau berbentuk sudut. Makanya kalau umpamanya siripnya itu banyak tambah, jangan heran saudaraku ya kalau banyak juga sudutnya jadi. Nah itu.
Kalau mengenai adanya harganya, semua ada harga ya, baik sarang mangkok yang setengah bundaran, begitu pun juga yang sarang sudut, semua ada harga, hanya beda loh. Nah itu makanya kalau dirancang itu gedung saudaraku perlu kita paham, itulah bahasa saya bahwa kita menangani gedung itu kita perlu paham bahasa tata ruang. Nah itu jadi ini kembali kita tadi saudaraku ya, karena semua petani walet itu menginginkan itu ya, harganya sarangnya berkualitas bagus, begitupun juga harganya. Nah itu jadi sisa saudara memikirkan itu. Nah itu ya, makanya banyak saudara kita itu yang dipikirkan saja itu banyaknya waletnya itu. Iya oke, bagus memang saudaraku, karena sudah banyak saudara kita itu sudah padat waletnya, tetapi dia menyesal di harga sarang lagi. Nah, kenapa saya katakan dia menyesal di harga sarang? Nah, dia sudah panen umpamanya, saya ambil seperti tadi 1 kiloan lah, atau lebih atau kurang, kita ambil 1 kiloan lah, dia panen. Dia menjual sarang itu harga beda dengan yang teman-temannya lain, tinggi harga, umpamanya beda 2 juta. Ya coba saudaraku ya, beda 2 juta 1 kilo sarangnya banyak sudut. Mana sarangnya ini banyak petahan, mana juga berwarna. Beda tadi ini, ruangannya bagus, sarangnya juga berkualitas, bersih dia punya sarang. Siripnya dia punya sirip itu lurus. Karena di situ. Jadi jangan heran saudaraku ya, pada waktunya dibeli sarang itu harganya beda. Itu bahasa kualitas itu. Ya, tingkatannya sarang walet. Kalau pada waktunya kita sudah panen, kita mau jual. Di situ biasa ada menyesal. Padahal waktunya dia saudara kita ini, biarlah, tidak apa-apa, yang penting dia sudah ada bulunya biar bersarang nanti ini. Kan banyak gitu saudaraku. Nanti dia menyesal pada waktunya dia jual sarang. Kenapa sarang saya ini murah? Apalagi banyak hitungannya. Kan kalau sudut saudaraku, berapa hitungan sarang itu sudut itu baru bisa naik 1 kilo. Tetapi kalau sarang mangkok itu hanya berapa itu dia naik 1 kilo karena dia setengah bundaran. Kalau sudut itu ya sudut berbentuk sudut, gitu juga sarangnya nanti ya. Ibaratkan bola kita bagi 4 jadinya. Kalau mangkok itu bola itu dibagi langsung dipotong 2 ya, dibagi 2 setengah bundaran. Setengah bundaran ini kan bola bundar ya saudaraku ya, kita ambil dasar ini bola setengah bundaran, kita bagi 2 jadi modelnya kayak gini mangkok. Tetapi kalau umpamanya bola kita bagi 4 itu berbentuk sudut jadinya 4 sama itu harga beda loh itu. Jadi itulah itu arti dari bahasa tata ruangnya. Oke, paham saudaraku? Jadi oke, pindah saya tadi itu mengenai adanya cara menimbang sarang juga, karena ada pertanyaan itu cara membeli sarang. Saya sudah katakan, sering saya perlihatkan itu cara-cara menimbang sarang di lapangan. Kalau saudara ingin menimbang kan ada bahasa bahasa di cong ya, itu karena bahasa cong. Itu istilahnya kita langsung menebak sarang itu harga sekian. Tetapi jarang yang melakukan kayak gitu saudaraku, karena bahasa untung-untungan, kadang untung kadang rugi. Makanya kebanyakan saudara kita itu dia main size, dipisah dulu. Oh ini semua mangkuk harganya sekian ya, itu. Tetapi kalau dia mengandung kadar air saudaraku, jelas itu dipotong. Kalau dipilih di petani, istilahnya pembelian sarang di lokasi, pasti dipotong ya. Jadi itu cara potongnya saudara gimana ya, tergantung dari si pembeli petani ini dengan si pembeli sarang walet ini dengan petani walet ini yang punya sarang. Tergantung di situ cara persetujuannya. Nah, kan ini kan saya sudah katakan tadi tidak ada sistem tekanan. Kalau kita sudah konsultasi dengan punya sarang ini, kalau cocok kan apa salahnya? Mengenai adanya kan satu intinya, yang penting cocok harga. Kalau cocok harga saudara itu kan deal saja lah. Tetapi kalau tidak cocok itu sulit dibeli. Bisa jadi petani ini dia meminta ini, tapi si pembeli sarang ini dia tidak mampu. Begitupun juga yang pembeli sarang dia minta sekian, tetapi petani walet ini yang punya sarang dia juga tidak ikhlas menjual sarangnya harga gitu. Dia istilahnya dia tidak puas harganya yang dia disebutkan dengan yang pembeli dengan yang punya sarang ini. Jadi itu memang berat saudaraku ya.
Tetapi kalau sudah langganan saudaraku itu enak, langsung ditelepon saja, bang ada saya sudah panen lagi. Ya, oh iya, ada berapa sarangnya sekian, berapa ons, apa tuh kilo, apakah berapa ons, umpamanya 5 ons kah atau 1 kilo kah dan seterusnya. Nah itu langsung, karena rata-rata yang punya langganan saudaraku, ya yang petani wadah yang punya langganan yang pembeli itu, ya itu langsung dia sudah hafal sarannya bahwa tingkatan sarannya gini tiap habis panen, kan dia sudah tahu. Nah, harganya itu paling ada perbedaan itu tidak terlalu jauh dari itu. Jadi sudah hafal sarannya. Oh, sarannya ini kualitasnya gini. Jadi harganya sekian. Sisa di situ permainan tentang tingkatan harga. Itu ya. Karena itu mengenai adanya cara menimbang, sedangkan sudah banyak saudaraku saya timbang itu video-video yang lalu ya. Coba perhatikan itu, banyak itu. Ya, itu caranya pisah-pisahkan sarang. Banyak kan konten-konten dulu saya saudaraku itu membahas mengenai adanya bahasa harga. Nah, selalu saya shooting kalau saya keluar membeli ya. Saya bawa saran, begitupun juga cara memisahkan antara satu sama lain. Ini saran ya. Berbeda-beda ya. Bervariasi itu modelnya sarang, ada yang mangkosur seperti yang saya katakan tadi. Nah, tergantung dari harga lagi ya. Biar kita sudah pisah saudaraku ya, umpamanya kita membandingkan harga sekian, istilahnya dia masuk komposisi ya, karena kalau sarang kakian saudaraku dia tidak masuk komposisi. Yang komposisi maksud saya itu umpamanya mangko sekian, umpamanya 30% mangko ya. Nah, masuk di sarang sudut, umpamanya sarang sudut dia masuk di 35%, masuk di patahan 35%, berarti 30% ya, 30% tambah 35% berarti 65%, masuk lagi di 35% berarti 100%. Baru kita kalikan harganya tadi mangko ini berapa. Harganya mangko dulu, dikali dulu berapa harganya mangko, baru kita tambahkan lagi. Kenanya mangko sekian, baru kita tambahkan lagi. Ini yang 35% tadi, kita kali lagi berapa harga. Baru ditambah lagi, baru kita kali lagi di yang tadi ini, yang komposisi 35 juga, kan sudah 3 ya. Dikali lagi, ditambahkan lagi berapa. Nanti saudara jumlah keseluruhannya berapa kenanya, umpamanya jatuhnya umpamanya apakah congnya seumpamanya 7 juta kah atau 8 juta dan seterusnya, atau kurang atau lebihnya atau lebih harga itu tadi, saudara akan dapat nanti itu. Itu akan dapat itu kalau saudara sudah mahir di perkalian cara pembelian. Tetapi memang berat saudaraku, kan saudara memang perlu tahu ya, sangat-sangat yang pembeli yang baru ini. Karena saya pernah rasakan waktunya saya masih pemula beli sarang dulu ya, sudah lama yang lalu, nggak tahu berapa tahun yang lalu, sudah lama. Itu pernah saya rasakan itu. Ya, berat itu kita membedakan, karena bukan kita pengelolanya saudaraku ya. Nanti kalau kita oper ke pedagang besar lagi ya, begitu juga cara belinya, begitu. Jadi sama kalau kita membeli di lokasi, begitu juga umpamanya sarang kita umpamanya sudah terkumpul, kita opor ke pedagang besar, gitu juga di size juga tingkat-tingkatannya ini. Lebih parah lagi saudaraku kalau di pengumpul besar, banyak pisah itu sarang, sampai 12 pisah itu. Kalau kita pembeli di petani itu paling hanya 2 bagi 3 ya, bagi 3, kadang-kadang bagi 2, paling banyak itu banyak 4. Ada juga langsung cong. Itu kalau di lokasi ya. Jadi itulah bedanya saudaraku ya, makanya banyak petani itu dia mintanya cong. Gimana kalau saya punya sarang bang, dicong saja, pokoknya coba sebut berapa harganya sekian. Itu kan beda-beda cara pembeli saudaraku ya. Tetapi biasanya itu ujung-ujungnya akan kena ke situ juga, yang dicong dengan yang di size, namun berbeda sedikit ya. Apakah kurang sedikit bedanya atau lebih sedikit itu tidak lari dari itu. Makanya saya katakan tadi, kalau sudah jenius orang di dunia beli sarang ya, sudah jenius di situ ya, tidak sulit itu melihat itu sarang sampai harganya sekian, akan kena lari ke situ ujung-ujungnya. Ya, itulah cara pembelian. Jadi harga sekarang saudaraku itu yang terpapar ya, terpapar kan saya sudah jelaskan. Masih itu saudaraku ya, masih itu harga yang terpapar.
Sekarang itu kalau bahasa size ya, kalau harga mangkok sekarang masih gitu, masih ada yang harga-harga 8 jutaan, 9 juta ada yang 8,5. Beda-beda juga cara pembelian itu mangkok super saudaraku ya di lapangan sekarang saat ini tanggal 31, tanggal 30 ya, tanggal 30 sekarang ini bulan Ramadan puasa Maret tanggal 31 bulan Ramadan ini harga sekarang, enggak tahu besok-besok. Nah itu mangkok, jadi ada yang harga beli 8 juta 500, ada yang 8 juta, ada yang beli, ada yang 8,5, ada yang 9 juta. Nah, tergantung dari kesepakatan pembeli dan yang punya saran, maksudnya petani walet, strep peternak walet. Ya, ini itu. Terus yang harga yang sudut saudaraku ya, sudut itu yang jelasnya saya ambil conglan sudut putih saudaraku ya, itu juga mangko pelontos tadi. Nah, karena panjang penjelasannya lah kalau saya sebut semua, sudut bulu, sudut putih, sudut keren, sudut plek, sudut kronis, banyak panjang lagi penjelasannya. Juga saya ambil langsung to the point ke sudut putih. Sudut putih saudaraku itu ada yang ambil sekarang harga 6.500.000. Itu sudut putih. Nah, 6 juta ada juga yang 5.500.000, ketergantungan dari persetujuan pembeli dengan yang jelas standar itu, tidak main. Paling beda-beda 500, beda 250 per 1 kilogram. Nah, sisa di situ saudara sistem nego, sistem meminta, bisakah dinaikkan sedikit harganya bosku. Nah, gitu. Sisa di situ kalau cocok kan enggak apa-apa. Nah, begitu juga sarang patahan. Ya, sarang patahan saudaraku beda lagi harga. Itu harganya itu kalau patahan saudaraku biasa itu harga 5 jutaan. Ya. Nah, kalau mangkok AB biasa harga 7 juta mangkok AB sampai 6,5, 6.500.000. Jadi yang jelasnya saudaraku itu yang saya to the point tadi itu harga sekarang itu biasanya kalau cong itu tadi kurang lebih tadi itu harga saudara kita mengatakan kalau di sini congnya 7 juta per 1 kilogram. Jadi congnya saudaraku ya masuk di komposisi berapa dulu? Ada yang 7 juta, ada 7,5, ada juga sampai 6,5, ada juga 8 juta, tergantung dari berapa kualitas komposisinya, gimana kualitas sarannya dan komposisi. Ini sarang walet. Kalau seumpamanya kita menimbang sarang saudaraku, membeli sarang, intinya itu belum sampai 10 juta saudaraku per 1 kilo, belum, masih di bawah, intinya di bawah ya, standar 9 juta ke bawah. Nah, beda dulu saudaraku ya, dulu itu 13 juta 15 juta 1 kilo, jauh turunnya saudaraku. Jadi kita ini masih menunggu info masuk. Saya masih menunggu sekarang, sampai sekarang saudaraku masih menunggu, karena saya juga punya gedung rumah walet. Saya juga selalu panen sarang walet, begitu. Jadi seperti saudara-saudara kita yang selalu menjual sarang. Nah itu intinya itu saudaraku, sama dengan harga sarang. Kalau cocok saya ambil, saya beli. Kalau tidak cocok kan tidak mungkin kita ambil saudaraku. Kalau kita membeli masa kita mau rugi lah. Ya, enggak apa-apa, untung sedikit, yang penting enggak rugi. Ya, intinya yang penting enggak ada saling merugikan, intinya itu. Ya, jadi saudara perlu memahami mengenai adanya itu tadi. Jadi oke saudaraku, ada beberapa tadi pertanyaan saya sudah jawab mengenai adanya di dalam itu. Perhatikan di gedungnya supaya kualitas sarannya bagus dan harganya juga bisa mumpuni. Ya, bahasanya sarang harganya wow, mantap. Harga sarang ya, harga sarang, bukan populasi walet, harga sarang. Begitupun juga cara melihat sarang di lokasi, cara membeli, cara menimbang, ya, harga size, harga cong, saya sudah jelaskan tadi saudaraku ya. Dan harga saat ini, ya, bulan 3, akhir bulan, tanggal 30 ya, 30 Maret, sudah mungkin sudah berapa hari ini berpindah lagi April, ya bulan 4. Ya mudah-mudahan saudaraku semua saya selalu di lokasi. Begitupun juga mengenai adanya di dunia perwaletan, mudah-mudahan gedungnya itu istilahnya berjalan lancar lah. Ya sabar-sabar saudaraku, kita bersabar. Ya intinya kita menunggu mengenai adanya info, mengenai adanya harga. Karena saya bahas ini mengenai adanya lagi cara pembelian di lokasi, dan begitupun juga mengenal satu sama lain kualitasnya sarang, istilahnya komposisi dan kualitas. Nah itu. Jadi gitulah saudaraku. Saya sudah jelaskan secara mendetail. Mudah-mudahan bermanfaat saudaraku ya di lapangan.
Nah, silakan terahkan saudaraku yang pembeli sarang, begitupun juga yang petani walet. Nah, silakan simak karena sudah ada harga tadi saya lepaskan. Itu tadi ya. Nah, yang jelasnya masih di bawah 10 juta ke bawah. Belum 10 juta ke atas. Jadi mudah-mudahan ada perubahan ke depannya. Intinya itu kita menunggu saja. Nah, mari kita berdoa saudaraku, mudah-mudahan ya, diberikan kesehatan sekeluarga ya, sakinah mawaddah dan warahmah. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf kalau kata-kata saya salah terselip, adanya letak kesempurnaan saudaraku itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sempurna itu saudaraku hanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga sukses selalu.